Pemirsa, beberapa waktu lalu kita telah menjelaskan terkait penelusuran tim Cedek Geni saat mencari jejak-jejak makam suku Kalang di Gunung Babatan, Desa Banyurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nah, kali ini kami kembali meneruskan penelusuran kami tentang jejak sejarah makam suku Kalang yang masih tersisa dan masih meninggalkan pertanyaan besar tentang jejak sejarah suku Kalang di Desa Banyurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, karena minimnya penelitian terkait makam suku Kalang yang ada di Gunung Babatan Senori tersebut. Namun berkat panduan sesepuh Desa Banyurip yang dulu juga pernah menjadi juru kunci atau yang merawat makam suku Kalang, Pak Sudi, dan juga pelestari budaya Cak Eko Kasmo, tim Cedek Geni yang saat itu menemukan dua makam suku Kalang di atas perbukitan kapur tak jauh dari lokasi tambang minyak tradisional itu mencoba menelusurinya. Di tayangan video kedua ini, kami akan menceritakan tentang kearifan budaya suku Kalang, yang konon menurut sejumlah sumber, suku Kalang adalah juga merupakan leluhur orang Jawa. Suku Kalang sudah ada sejak zaman prasejarah hingga zaman sejarah. Bahkan di sejumlah artikel juga diterangkan bahwa hingga saat ini di Jawa masih ada orang keturunan suku Kalang. Di sejumlah penemuan makam suku Kalang seperti di wilayah Gondang, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, makam suku Kalang terbuat dari tumpukan batu bata. Kemungkinan besar suku Kalang yang berada di Nganjuk meninggalnya ada pada saat periode Hindu. Namun pada umumnya orang Kalang hidup sebelum Hindu ada di tanah Jawa. Budaya asli orang Kalang belum mengenal Hindu. Ciri lain dari makam orang Kalang pada umumnya adalah pusara yang menghadap sungai. Makam suku Kalang juga berbeda dengan pusara umat Islam yang membujur dari selatan ke utara. Namun makam suku Kalang membujur dari barat ke timur. Dan cara memakamkannya tidak dengan cara dikubur di dalam tanah, namun tetap di atas permukaan tanah. Hanya tubuhnya ditutupi dengan batu besar dan sangat tebal, dengan ketebalan sekitar 30 cm. Nah pemirsa, kalau makam suku Kalang di Gunung Babatan, Desa Banyurip, Senori, Tuban ini ditutupi batuan andesit yang besar, bukan dari batu bata seperti yang ada di Gondang, Pace, Nganjuk. Keunikan lain dari makam suku Kalang adalah terdapat bekal kubur di dalamnya. Bekal kubur tersebut berupa benda-benda berharga milik orang-orang Kalang yang meninggal, seperti perhiasan, manik-manik, gelang, anting, senjata, dan barang-barang berharga lainnya. Namun di makam orang Kalang di Gunung Babatan ini sudah tidak ada lagi ditemukan barang-barang berharga di dalam kubur makam Kalang. Karena menurut Pak Sudi, dulunya barang-barang berharga orang Kalang tersebut banyak yang diambil tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Dulu memang marak terjadi aksi penjarahan liar terhadap barang-barang berharga di makam orang Kalang dengan tujuan untuk dikoleksi maupun untuk dijual. Wong Kalang, sebutan populer orang Kalang, memang dikenal sebagai suku leluhur orang Jawa yang memiliki peradaban maha tinggi, baik di era prasejarah maupun ketika memasuki zaman sejarah. Wong Kalang sudah mengenal teknologi membuat perhiasan. Perhiasan yang diciptakan oleh Wong Kalang seperti manik-manik, gelang, anting, senjata untuk berburu, dan juga barang-barang logam lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Wong Kalang atau suku Kalang bukan sembarang orang. Namun, Wong Kalang merupakan suku yang memiliki kebudayaan yang sangat adiluhung. Sayangnya, orang-orang di zaman modern seperti saat ini kurang begitu merawat dan melestarikan kebudayaan yang telah dilahirkan oleh Wong Kalang. Padahal kita saat ini setidaknya telah diwarisi kebudayaan dari Wong Kalang. Jika kita saat ini tidak merawatnya, maka besar kemungkinan warisan budaya dari leluhur orang Jawa tersebut akan diambil oleh bangsa lain. Menurut sejumlah artikel, Wong Kalang berasal dari wilayah Khmer, Kamboja, dengan ciri badannya yang tegap dan sangat kuat. Namun ada juga yang menyatakan bahwa Wong Kalang berasal dari ras Negroid dari Filipina.
yang ciri-cirinya hampir sama, yakni berkulit gelap, berbadan tegap, dan berambut keriting. Keberadaan suku Kalang di Jawa terdesak dengan adanya migrasi Malayu Austronesia ke wilayah Nusantara saat itu, di mana ada 2 kali migrasi yang dilakukan orang-orang Austronesia. Wong Kalang akhirnya menyingkir ke wilayah-wilayah pinggiran hutan. Yang pertama, migrasi Proto-Melayu, yang merupakan nenek moyang orang Toraja, Sasak, Dayak, Nias, dan Kudu. Sedangkan migrasi yang kedua, Dutro Melayu, merupakan nenek moyang orang-orang Jawa, Bali, Minang, Bugis, Makassar, dan lainnya. Jadi, Wong Kalang sudah ada di Nusantara dan Jawa terlebih dahulu dibandingkan dengan ras Austronesia, nenek moyang orang Jawa. Menurut mitos yang beredar, Wong Kalang merupakan orang-orang maestro pembuat candi yang secara fisik memang berbadan kuat dan tegap. Kemungkinan besar mereka berasal dari Khmer atau Kamboja, di mana orang yang kuat di wilayah Kamboja tersebut diterjemahkan sebagai manusia Klang, di mana candi di wilayah Khmer, Kamboja, mempunyai kemiripan dengan candi-candi yang ada di Jawa atau Nusantara pada umumnya. Namun setelah Hindu masuk, Wong Kalang semakin tersingkirkan oleh sistem kasta yang dianut oleh Hindu, sebab ketidakjelasan nenek moyang ataupun asal-usul Wong Kalang. Wong Kalang pun dipaksa tinggal di daerah-daerah pengasingan yang terpencil dan jauh dari peradaban umumnya, seperti pantai, tepi sungai, di lereng-lereng gunung, serta tanah-tanah yang tandus. Sebagian dari suku Kalang hidup nomaden dan berpindah-pindah tempat dari hutan satu ke hutan lainnya. Alam yang keras tersebut menempa mereka menjadi orang yang bekerja keras. Sehingga pemerintahan kerajaan Majapahit saat itu memanfaatkan tenaga mereka yang kuat itu untuk membuat proyek-proyek fisik berskala besar. Antara lain sebagai penebang pohon, juru angkut kayu, dan juga prajurit tempur di medan peperangan yang didatangkan dari sekitar Gunung Lawu, yakni Desa Kalang, Kabupaten Magetan. Pak Sudi ada di wilayah Gunung Babatan, jadi akan muncul lagi. Ini coba dibersihkan biar nampak bahwa ini sebuah bekas kuburan orang Kalang. Walaupun kondisinya sudah berantakan begini karena peristiwa sudah yang masa lalu. Artinya ini makam gitu ya? Iya, ini makam Kalang. Suku Kalang ya? Suku Kalang. Itu ada di wilayah Gunung Babatan. Itu di zaman apa, Pak? Suku Kalang? Kalau suku Kalang itu sebenarnya banyak versi, Mas. Ya. Ini hanya setahu saya loh ya. Ini setahu saya itu kan nama Kalang itu diambil dari ketika di Mataram pada waktu itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tiba-tiba ada pendatang. Pendatang itu diletakkan di satu lokasi di Kota Gede dan di Kalang. Artinya sudah, kamu jangan kemana-mana, tak Kalang nih gini wae. Makanya timbul kata-kata Kalang. Terus ada yang mengatakan bahwa Kalang itu adalah seorang ahli bangunan kayu. Di zaman pemerintahan VOC, Wong Kalang juga dimanfaatkan sebagai penebang kayu. Menurut data otentik pemerintahan VOC di tahun 1675 menyatakan bahwa keberadaan Wong Kalang dalam jumlah besar sebagai penebang kayu di hutan jati, daerah Rembang, dan Pati, Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 1743, jumlah Wong Kalang di wilayah kekuasaan VOC mencapai 2.780 keluarga. Mereka akhirnya tersebar di Surabaya, Pasuruan, Pati, Demak, Pekalongan, Tegal, dan Kendal. Di luar wilayah tersebut, Wong Kalang juga bermukim di Cilacap, Adipala, Gombong, Ambal Karanganyar, Petanahan, Solo, Tulungagung, dan Malang. Nah pemirsa, dari sejumlah artikel tersebut tidak satu pun yang menyebut terkait Wong Kalang yang pernah hidup di Gunung Babatan, Senori, Tuban. Benarkah makam di Gunung Babatan tersebut
benar-benar makam wong kalang. Lalu jika bukan, siapakah orang yang dimakamkan di Gunung Babatan tersebut? Yang jika diteliti memang makamnya justru persis makam wong kalang. Nantikan jawabannya pada penelusuran tim kami selanjutnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Wito Suarsono, iNews Tuban ID melaporkan. Sampai bapaknya pun dulu meninggal karena pernah neng Mataram, bapaknya diweling. Terus gak apa-apa